dengan hati yang bersyukur. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah, kita mau memuji yang terbaik. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Bersama panggil nama Tuhan, ku panggil nama-Mu. Kami dengar jawab-Mu Tuhan. Ku dengar jawab-Mu. Kau bukan Tuhan yang selalu seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bersama kita datang, kita mau mencari wajah Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan, panggil nama-Mu. Dengar jawabnya Tuhan. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, sungguh
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah membawa kami kepada kasih yang benar-benar nyata dalam hidup ini. Sehingga kami mau belajar untuk menghidupi kasih yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, kami menyadari bahwa begitu berharganya kami di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan identitas yang sejati, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah. Sehingga Tuhan, pada hari ini kami para ladies bersama-sama untuk datang bersujud di hadapan Tuhan, supaya kami boleh menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan kami boleh menerima setiap firman Tuhan yang menuntut setiap langkah hidup kami. Karena kami tahu bahwa setiap firman membawa kebaikan dalam hidup kami. Bahkan kami akan membuka hati dan pikiran kami sehingga jiwa kami dipulihkan, sehingga iman kami diperbaharui, dan bahkan kami bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom para ladies yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan penuh dengan sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema hidup dalam kebebasan sejati. Dalam perjalanan hidup, kebebasan adalah salah satu kerinduan yang terdapat di dalam hati manusia. Siapa manusia yang tidak suka hidup bebas? Dunia mendefinisikan kebebasan sebagai hak untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan hati, tanpa ada yang membatasi. Namun, apa sebenarnya kebebasan? Apakah kebebasan itu sekedar hidup melakukan sesuatu tanpa batas? Apakah kebebasan berarti kita sendiri yang menentukan jalan hidup kita? Apakah kebebasan berarti kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita? Namun, kalau kita renungkan lebih dalam, sebenarnya kebebasan tanpa batas seringkali berujung kepada kekosongan. Mengapa saya katakan berujung kepada kekosongan? Kebebasan tanpa arah jelas nggak ada tujuannya. Karena seorang hidup tanpa arah, tanpa batas, tanpa prinsip, ia hidup hanya mengikuti hawa nafsunya, hanya mengikuti kedagingannya. Maka seperti kapal yang berlayar tanpa kompas, maka suatu saat dia akan kehilangan arah hidupnya. Dunia berusaha menawarkan kebebasan semu, di mana kita nampaknya kelihatan indah, kelihatannya nikmat, namun semua itu hanya kepuasan yang sesaat. Dan pada akhirnya justru orang-orang tersebut akan diperbudak. Kita akan diperbudak oleh hawa nafsu, kita akan diperbudak oleh dosa, dan setelah kenikmatan berlalu, yang tersisa hanyalah keampaan. Dunia berkata, hidup adalah milikmu, lakukan sesuka hatimu. Terlihat indah, namun tanpa kita sadari, kebebasan seperti ini akan membuat manusia lupa bahwa setiap pilihan dan keputusannya akan memiliki satu konsekuensi. Kebebasan semu menawarkan kebahagiaan ketika kita hidup menuruti hawa nafsu daging. Namun, sadarkah kita bahwa semakin daging diberi makan, maka ia akan semakin lapar. Dunia menawarkan kenikmatan, harta, kekuasaan, bahkan popularitas. Namun semua itu tidak akan pernah dapat memuaskan jiwa kita. Justru akan membuat kita semakin kosong, semakin haus, dan semakin rakus. Bahkan dunia berkata, jadilah dirimu sendiri. Para ladies, tanpa Tuhan,
manusia akan kehilangan identitas sejati dan bahkan terperangkap di dalam pencarian jati diri yang tidak pernah terpuaskan. Poin pertama yang saya akan bagikan, mengapa seseorang dapat terjebak dalam kebebasan semu? Kebebasan semu adalah kebebasan yang terlihat indah di permukaan, tetapi sebenarnya menjerat manusia ke dalam belenggu yang tidak terlihat. Banyak orang mengejar kebebasan ini tanpa sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju kekosongan dan perbudakan yang terselubung. Di dalam Galatia 2 ayat 20a, firman Tuhan mengatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Kita sebagai orang percaya, harusnya firman ini mengkonfirmasi bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil, yang pada mulanya memang kehilangan identitas. Dan ketika kita menjadi orang percaya, maka kita harusnya menemukan identitas yang sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan firman ini ternyata memberikan kita sebuah solusi, bahwa kita tidak perlu mencari-cari identitas baru, karena Yesus Kristus telah memberikan kita kemerdekaan dan kebebasan yang sejati. Maka ada firman Tuhan yang berkata, "Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Namun pada kenyataannya kita sebagai orang percaya sepertinya kelihatannya memiliki identitas. Namun ternyata kita masih hidup dalam tahap mencari-cari siapakah kita, mencari-cari identitas diri kita sendiri. Kita berusaha mencari identitas dengan pencapaian-pencapaian, dengan pendapat-pendapat manusia dan pengakuan-pengakuan manusia. Kita berusaha mencari validasi dari dunia. Memang dunia mengajari kita bagaimana kita harus membangun harga diri kita. Harga diri dapat dicapai melalui dengan pencapaian-pencapaian dan pengakuan orang lain atas diri kita dan hidup kita. Misalnya, kita kaya, kita cantik, kita hebat dalam pekerjaan, kita hebat dalam melayani. Bahkan ternyata di dalam keluarga sekalipun, kita juga mencari validasi. Mengapa? Karena ternyata kita terjebak dalam belenggu ego. Belenggu ego yang berakar dari kecemasan, kekhawatiran, ketidakpuasan, persaingan yang berasal dari ego yang terus-menerus mencari validasi. Kita membutuhkan pengakuan dari manusia. Para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita terjebak dalam belenggu ego kita, sebenarnya kita akan merasa lelah. Kita akan merasa capek. Karena tanpa kita sadari, kita sering seperti memainkan sandiwara. Kita bermain drama. Karena selalu ingin diakui. Selalu ingin dihargai. Selalu ingin dipuji dan dianggap penting. Bahkan juga di tengah keluarga kita. Kita maunya diakui, dihargai, dianggap penting oleh suami, oleh anak-anak kita, oleh mertua kita. Bahkan ketika kita masuk di dalam pelayanan, kita juga mintanya diakui, mintanya dihargai, mintanya dipuji, dianggap penting oleh rekan-rekan sepelayanan kita, bahkan oleh pemimpin kita. Dan pada saat ketika kita tidak diakui, kita tidak dihargai, kita tidak dianggapkan penting, inilah yang menyebabkan kita akhirnya terjebak di dalam kekecewaan. Poin yang kedua, bagaimana cara kita melepaskan diri dari belenggu ego? Ada seseorang yang bernama Keller yang menjelaskan bahwa ternyata manusia itu memiliki 3 jenis ego. Yang pertama itu adalah ego yang kosong. Ego yang kosong ini kita merasa ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Seperti ada lubang
yang tidak pernah bisa diisi. Kemudian yang kedua adalah ego yang menyakitkan. Semakin kita fokus pada diri kita, semakin kita mudah terluka oleh kritik, merasa iri dengan keberhasilan orang lain, dan mengalami kecemasan yang berlebih-lebihan. Yang ketiga adalah ego yang sibuk, ego yang tidak pernah puas. Kita akan terus-menerus mencari perhatian, pujian, pembenaran diri, membuat kita lelah dan tidak pernah puas dan cukup. Memang dunia, harga diri didasarkan dari pencapaian, kekayaan, status sosial, atau validasi dari orang lain. Ketika kita hebat melebihi orang lain, maka kita akan mendapatkan pengakuan. Namun para ladies, kita adalah anak-anak yang dipanggil. Yesus memberikan kita suatu identitas, yaitu identitas yang tidak bergantung dari manusia. Di dalam Korintus 4, ayat 3-4, firman Tuhan berkata, "Bagiku sedikit sekali artinya. Entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan." Para ladies, di sini firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus mengajarkan kepada kita bahwa seorang Paulus, dia tidak peduli bagaimana orang lain menghakimi dirinya. Bahkan dirinya sendiri tidak menghakimi dia. Mengapa? Karena yang terpenting adalah bagaimana Tuhan melihat kita, bukan bagaimana diri kita melihat diri kita, atau bahkan orang lain yang melihat diri kita. Kita tidak boleh terpengaruh oleh penilaian manusia, dan kita tidak boleh mencari penilaian diri kita di hadapan manusia. Yang terpenting adalah penilaian Tuhan kepada diri kita. Dengan kita memahami bahwa kita telah diterima dan dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, seberdosanya kita, kita telah diterima oleh Tuhan. Sehingga kita tidak perlu lagi membuktikan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Tapi memang bukan berarti kita kehilangan kepercayaan, sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Namun ketika kita melakukan sesuatu, artinya bukan untuk dilihat orang lain. Kita bukan minta orang lain memberikan pengakuan. Apakah saya lakukan hal ini akan dihargai orang? Apakah saya ini penting di mata orang lain? Apakah saya melakukan ini dengan baik? Apakah saya melakukan ini dan orang lain tidak dapat melakukan seperti saya? Ternyata ketika kita hanya melihat diri kita sendiri, bagaimana kita menyadari? Para ladies yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita menyadari dan kita berusaha untuk melepaskan diri dari ego kita? Kita harus menyadari bahwa sebenarnya kita memiliki identitas diri. Kalau kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri, maka sebenarnya kita tidak akan dapat melihat identitas yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Apalagi kita dapat melihat dan melayani orang lain. Karena mata kita hanya melihat pada diri kita sendiri. Bagaimana aku ya? Bagaimana aku ya? Aku, dan aku. Kemudian di poin yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kebebasan sejati? Kebebasan sejati bukanlah sekedar melepaskan diri dari belenggu dunia. Memang itu penting, bahwa kita harus melepaskan diri dari belenggu dunia, belenggu dari ego kita. Namun, selain itu, kita juga harus dapat menemukan identitas sejati kita di dalam Tuhan.
Kebebasan sejati bukan hanya melakukan apa yang kita ingini, apa yang hati kita ingini, namun justru kita menemukan hati yang baru, hati yang diperbaharui, dan hati yang diubahkan oleh kasih Tuhan. Para ladies, saya mengajak kita untuk melihat layar layar dan saya ingin kita sama-sama memperkatakan kalimat-kalimat ini. Mari kita sama-sama katakan bahwa aku bukanlah tawanan dunia. Aku bukanlah tawanan dari ketakutan, kecemasan, ketidakpuasan, persaingan, dan kegagalan. Aku bukan tawanan dari pengakuan dan pendapat manusia. Who cares? Siapa yang peduli dengan pengakuan dan pendapat manusia? Kebebasan sejati adalah saat kita memahami bahwa nilai diri kita bukan ditentukan oleh apa yang dikatakan oleh dunia, melainkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Para ladies, siapapun Anda, engkau berharga di mata Tuhan. Kita dipanggil dengan satu tujuan yang sangat mulia, bahwa kita semua dapat memuliakan Tuhan lewat karakter dan hidup kita. Dan wanita yang kuat bukanlah wanita yang tidak pernah terluka. Namun wanita yang kuat adalah yang membuka hatinya kepada Tuhan, agar Tuhan menyembuhkan luka di hatinya. Kebebasan sejati bukan akibat dari pencapaian dan pengakuan manusia. Namun ketika kita menemukan arti kebebasan sejati dalam diri kita. Yang keempat, poin yang terakhir para ladies, bagaimana kita menemukan dan membangun kebebasan sejati. Kita harus memahami identitas kita di mata Tuhan. Dalam Amsal 14 ayat pertama dikatakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Identitas kita di mata Tuhan adalah sebagai wanita yang bijaksana. Wanita yang dapat menemukan dan membangun kebebasan sejati dalam keluarganya, dalam pelayanannya, bahkan dimanapun dia berada. Kita bukan hanya sekedar pendamping bagi suami kita. Kita bukan sekedar menjadi ibu bagi anak-anak kita. Namun kita sebagai wanita, kita itu menjadi pilar yang menopang keluarga kita. Dengan kasih, dengan hikmat, dan takut akan Tuhan. Sedangkan wanita yang tidak bijaksana, dia akan merusak dirinya. Dan dia tidak akan menjadi pilar yang kuat di tengah-tengah keluarganya. Sehingga dia akan mengakibatkan meruntuhkan keluarganya sendiri. Saya mengajak kita untuk belajar bagaimana identitas kita di mata Tuhan, khusus ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita. Yang pertama adalah wanita yang bijak, adalah wanita yang menghargai suaminya. Di dalam Efesus 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Di ayat 23 mengatakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebagai seorang istri yang bijak, sebagai seorang istri yang menjadi pilar dalam keluarganya, dia akan tahu menghormati, dia akan tahu cara bagaimana menghormati suaminya. Ini bukan berarti kita lemah jadi wanita, jadi istri. Tapi justru menunjukkan bahwa kita adalah wanita yang kuat. Wanita yang tunduk kepada suami karena kita mengasihi suami kita.
Kita menghormati setiap keputusan suami kita. Kita bahkan memiliki penundukan diri kepada suami kita. Dan ketika kita mampu melakukan hal ini, maka ternyata ini akan membawa keharmonisan bagi rumah tangga kita. Bagaimana caranya untuk kita menghargai suami kita? Bagaimana kita menerima suami kita sebagai pemimpin keluarga? Mungkin terlihat seperti kita kan sudah memang menerima suami kita. Namun apakah ketika mungkin suami kita di bawah daripada kita, mungkin kita sebagai istri memiliki kelebihan yang melebihi daripada suami kita. Mungkin dalam penghasilan, dalam pekerjaan, mungkin juga di dalam hal kepemimpinan, di dalam organisasi, ataupun juga di dalam pelayanan. Apakah kita tetap menerima suami kita sebagai pemimpin di dalam keluarga kita? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya menghargai suami? Ternyata kita harus mampu berkomunikasi dengan suami kita dengan lemah lembut, memiliki kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik akan membangun hati suami kita, tetapi berkata-kata kasar akan meruntuhkan semangat suami kita. Dan tidak lupa bagaimana ketika kita menghargai suami kita terus akan mendukung dan terus akan mendoakan. Seorang wanita yang bijak, dia tidak akan menuntut. Justru dia akan selalu berdoa, mendukung suaminya dalam mengambil segala keputusan. Meskipun terkadang kita harus belajar mengalah, kita harus belajar merendahkan diri. Dan wanita yang menghargai suaminya, dia akan mendapatkan cinta dan bahkan penghormatan kembali dari suaminya. Dan ini akan mengakibatkan rumah tangganya semakin hari akan semakin harmonis. Hal yang kedua, bagaimana menjadi wanita bijak, melindungi anak-anaknya. Di dalam Amsal 31 ayat 26 sampai 27 mengatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Para ladies, seorang ibu adalah benteng perlindungan bagi anak-anaknya. Wanita yang bijak tidak hanya sekedar melayani, memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, tetapi dia juga membimbing anak-anaknya secara rohani dan emosional. Bagaimana caranya? Sebagai seorang ibu, kita harus mengajarkan firman Tuhan. Dari kecil, kita harus mengarahkan anak-anak kita untuk belajar firman Tuhan. Biasanya kita sebagai ibu, ketika anak kita mengalami penurunan pelajaran di sekolah, ataupun kita seorang ibu yang memperhatikan jenjang sekolahnya, kita selalu memperhatikan pelajaran sekolahnya. Tapi terkadang kita lupa mengajarkan firman di dalam kehidupan anak-anak kita. Bagaimana kita harus membimbing anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Dan kita harus menjadi teladan dalam karakter. Karena anak-anak kecil, bahkan anak-anak remaja, mereka itu semuanya sangat cerdas. Mereka dapat cepat menilai dan cepat meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau kita hanya mencari pengakuan dan pendapat daripada dunia, mereka juga bisa meniru apa yang kita lakukan. Dan perhatikan bahwa anak-anak itu justru lebih melihat tingkah laku kita daripada perkataan kita. Sehingga jadilah ibu yang bijak. Seorang ibu juga memiliki kekuatan, yaitu doa. Doa seorang ibu adalah senjata yang ampuh untuk melindungi anak-anak kita dari pengaruh dunia. Anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang bijak,
akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan takut akan Tuhan. Dan saya percaya kita semua pasti rindu memiliki anak-anak yang mengasihi Tuhan. Karena ketika ia mampu menghormati Tuhan, ia mampu mengasihi Tuhan, mereka juga mampu. Dan mereka juga akan menghormati dan mengasihi kita sebagai orang tuanya. Yang ketiga, wanita bijak membangun rumahnya dengan hikmat Tuhan. Di dalam Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat sejati itu bukan datang dari dunia. Hikmat sejati itu berasal dari Tuhan. Hikmat sejati itu berasal dari firman Tuhan. Semakin kita memahami firman Tuhan, kita akan semakin bijaksana dan akan memberikan hikmat dalam kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Wanita yang bijak, dia tidak akan mengandalkan kekuatan dan pemikirannya, bahkan egonya sendiri. Apalagi dia mendengar pendapat orang lain, keputusan orang lain. Tetapi wanita yang bijak akan selalu mencari kehendak Tuhan dalam keputusan di dalam kehidupannya. Dan saya percaya bahwa kita semua tahu hanya melalui firman Tuhan yang dapat memberikan hikmat dan pengertian. Sehingga kita jangan sampai salah mengambil keputusan, mengambil langkah di dalam kehidupan kita. Dan berarti apa maksudnya? Hidup dalam kebebasan sejati. Para ladies, kebebasan sejati bukanlah ketika kita berhasil mendapatkan pengakuan dunia, tetapi ternyata ketika kita berhenti, terobsesi dengan diri kita sendiri, dan kita mulai berpusat kepada identitas yang dianugerahkan Tuhan. Jadilah wanita-wanita bijak, jadilah wanita-wanita yang menjadi pilar di tengah keluarga. Bahkan di dalam gereja kita semua harus menjadi pilar. Kita tidak minta pengakuan dan pendapat dari pemimpin kita atau dari orang lain. Tapi kita terus-menerus mencari kehendak Tuhan. Sehingga kita akan menjadi wanita-wanita yang hebat. Di balik pria, pasti ada wanita yang hebat. Dan saya percaya kita semua mendapatkan hikmat yang begitu luar biasa. Karena para ladies begitu rajin untuk mendengarkan firman Tuhan melalui setiap ibadah yang telah disediakan buat kita semua. Dan saya percaya kita akan semakin bijaksana, bahkan kita akan mampu untuk menjadi segambar dan serupa Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Bapa, satu kebanggaan di dalam hati kami, karena kami memiliki identitas sejati yang datang daripada Tuhan. Kami adalah wanita-wanita yang Kau pilih menjadi wanita-wanita bijak dan menjadi pilar, bahkan di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, sehingga kami boleh menunjukkan siapakah kami di mata dunia, bahwa kami adalah orang-orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sehingga kami tidak perlu mendapatkan pengakuan dan pendapat daripada orang-orang. Kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Biarlah kami mampu menilai, mampu melihat siapakah kami. Sehingga kami terus berusaha untuk mendapatkan nilai di mata Tuhan. Memberkati semua para ladies yang hadir. Kami percaya Tuhan bahwa biarlah semakin hari kami menjadi wanita-wanita yang berkenan di hadapan Tuhan, memiliki hati yang penuh kasih, dapat melayani di tengah-tengah keluarga kami, bahkan ketika kami terlibat di dalam pelayanan, kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kami akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.
Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Dan dia memberikan rohnya yang kudus untuk berdiam di dalam hati kita, untuk menuntun setiap kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi, surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.